Ketika Allah menciptakan dunia, Allah berpesan kepada dunia. Apa kata Allah? Wahai dunia, berbaktilah engkau kepada orang-orang yang berbakti kepadaku, kata Allah. Berbaktilah engkau kepada orang-orang yang berbakti kepada. Dan susahkanlah, sulitkanlah, wahai dunia, orang yang berkhadam kepada engkau. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, yang berkhadam kepada Allah, yang sudah bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada dunia tunduk kepada hambanya itu. Ditunggunya perintah kita, menjadi budak kita, tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal akwana khadimatan li awliyaihi wa musakhiratan wa ta'i'atan tahta isyarati asfiyaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi wa samaihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu anbiya'i sallallahu wasallam ala ashrafi ubadi sayyidina Muhammadin afdali ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'i salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu bertatap muka di majlis ilmu ini. Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, dapat kita sembahyang berjemaah maghrib. Kemudian kita meneruskan mengaji di majlis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus saminatu wal arba'un ba'dal mi'atis saniyah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-248 dari Al-Hikam Al-Atahiyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, anta ma'al akwan ma lam tashhadil mukawin wa idza syahidtahu kanatil akwan mahga. Engkau bersama dengan makhluk Allah. Al-akwan ini bisa kita artikan dengan alam semesta
atau secara khusus dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, anta ma'al akwan malam tashhadil mukawin, engkau bersama dunia selama engkau tidak menyaksikan yang menciptakan dunia. Wa idza syahidtahu kanatil akwan ma'ak. Dan apabila engkau telah menyaksikan yang menciptakan dunia itu, kanatil akwan ma'ak, maka adalah dunia itu bersama engkau. Jadi manusia ini dua macam dia. Yang pertama, seseorang yang keadaannya itu bersama dengan dunia ini. Artinya dia tunduk kepada dunia, menjadi budaknya dunia itu. Ini adalah suatu yang hina. Dan yang kedua adalah dunia itu bersama seseorang itu. Artinya dunia itu yang tunduk kepadanya. Itulah yang terpuji, tuan-tuan sekalian. Ayyuhal insan, wahai manusia, lam tazal abdad dunia, engkau senantiasa menjadi budaknya dunia. Wa khadimaha, menjadi khadamnya dunia. Wa mustanidan ilaiha, bersandar kepada dunia. Wa muta'allaqan biha, engkau bergantung kepada dunia. Malam tashhad mukawwinaha, selama engkau belum bisa menyaksikan yang menciptakan dunia itu. Artinya, selama kita belum musyahadah kepada Allah, selama itu jugalah kita menjadi budaknya dunia. Berkhadam kita pada dunia itu, bersandar dan bergantung kepada dunia. Bila kita belum musyahadah kepada Allah, kita akan menjadi budaknya dunia, tuan-tuan sekalian. Fa'idha syahidtahu wa khadamtah wastanadta ilaih wa ta'allaqta bihi kanatid dunya abdaka wa khadimatan laka wa ta'i'atan laka wa anta istaghnaita anha fa idza talabta minha syai'an hasala. Apabila engkau sudah bisa menyaksikan dengan mata hati engkau terhadap yang menciptakan dunia itu, sudah bisa kita musyahadah kepada Allah. Kita sudah berbakti, berkhadam kepada Allah yang menciptakan dunia ini. Kita bersandar, bergantung kepada Allah. Kalau begitu, dunia itu yang akan menjadi budak kita, tuan-tuan sekalian. Dan dunia itu berbakti kepada engkau, dan dunia itu taat bagi engkau, dan engkau terkaya istaghnaita daripada dunia itu. Maka bila mana engkau tuntut daripada dunia itu, ingin kita sesuatu daripada dunia itu, syai'an, sesuatu hasalah, maka tercapai, tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita sudah bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, berbakti kepada Allah, taat kita kepada Allah, maka dunia itu akan jadi pembantu kita. Dunia akan taat kepada kita. Dunia akan menjadi budak kita. Tapi bila kita belum musyahadah kepada Allah, kita yang menjadi budak dunia. Kama warada 'anil Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu annahu qala, sebagaimana mendatang dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini anak Muhammad Baqir. Muhammad Baqir anak Ali Zainal Abidin, anak Husain, anak bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah perkataan penuh dengan kejujuran dan kebenaran. Beliau pernah berkata, apa kata beliau? Auhallah ila dunya
anikhdumi man khadamani wa at'ibi man khadamaki. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah berpesan kepada dunia. Apa kata Allah? Wahai dunia, berbaktilah engkau kepada orang-orang yang berbakti kepadaku, kata Allah. Berbaktilah engkau kepada orang-orang yang berbakti kepada. Dan susahkanlah, sulitkanlah, wahai dunia, orang yang berkhadam kepada engkau. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, yang berkhadam kepada Allah, yang sudah bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada dunia tunduk kepada hambanya itu. Ditunggunya perintah kita, menjadi budak kita, tuan-tuan sekalian. Dan Allah berpesan juga kepada dunia. Apa pesannya? Sulitkan, susahkan orang-orang yang berkhadam kepada engkau. Jadi makin berkhadam kita kepada dunia, semakin kita mencintai dunia itu, semakin disusahkannya kita, tuan-tuan sekalian. Semakin kita mengepung dunia, akan disulitkan kita, disusahkannya kita. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal insan, wahai manusia, idza talabta dunya tafirru anka. Bila engkau mencari dunia, dunia itu akan lari dari engkau. Jadi orang-orang yang mengejar dunia itu, tuan-tuan sekalian, itu susah payah. Karena yang dikejar itu adalah amat sulit. Kalau kita hendak untung sekian misalnya, itu bukan mudah, susah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita inginkan dunia, banyak urusannya. Urus ini, urus itu, buat surat ini, surat itu. Masuk pegawai itu contohnya, 10 kali. Itu pun gagal. Buat surat ini, datang ke pejabat ini, kantor ini. Berhadapan dengan pegawainya. Bayar segala macamnya. Ujian, kalah. Kadang-kadang kita ikut ujian kalah, tak ikut ujian menang pun. Itulah dia dunia. Semakin dikejar dunia itu, semakin menyusahkan kita, tuan-tuan sekalian. Memang Allah menciptakan dunia itu untuk mempersulit orang-orang yang mencintainya. Jadi sifat dunia ini, dunia itu punya sifatnya. Sifatnya semakin dikejar, semakin jauh. Semakin dijauhi, semakin dekat. Itulah dunia. Jadi, kalau kita kejar dunia, jauh dia. Kalau kita jauhi dia, dekat dia. Itu sifat dunia. Wa idza azaztaha tuzil. Bila engkau memuliakannya, memuliakan dunia ini, dia akan menghinakan engkau. Kita muliakan dunia, dunia itu akan menghinakan kita. Kita jaga dunia. Semuanya ke dunia. Pakaian dunia semuanya. Kopiah, semuanya dunia. Kita lap, kita jaga, hilang dunia tadi. Menghinakan kita. Baik-baik kita jaga, bondo kita, harta kita, hilang tuan-tuan sekalian. Dihinakan kita. Wa idza aqbalta ilaiha tudbiru anka. Bila engkau berhadap kepada dunia itu, dia berpaling daripada engkau. Itulah dunia. Kita datangi, dia berpaling. Itu sudah fitrahnya dunia, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita kejar dunia, dia lari. Semakin kita kejar, semakin jauh dia. Hilang dia. Semakin kita cintai, disusahkannya kita. Bikhilafi mukawwinah. Lain halnya dengan yang menciptakan dunia. Kalau dunia kita kejar, jauh dia. Bikhilafi mukawwinah. Lain halnya dengan yang menciptakan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza talabtahu wajadtahu. Bila engkau menuntutnya, engkau cari, Allah itu ada. Tuan sekalian. Kita akan temui Allah itu.
Apabila kita mencari Allah, Allah itu ada karena Allah itu dekat. Bahkan Allah itu lebih dekat dari ulat leher kita ini. Bahkan tidak ada jarak antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ingin musyahadah, Allah akan berikan musyahadah itu. Apabila kita ingin ma'rifat kepada Allah, Allah akan berikan ma'rifat itu kepada kita. Asalkan sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian. Betul-betul kita ingin musyahadah, betul-betul kita ingin ma'rifat kepada Allah, Allah akan berikan. Andai kata, tuan-tuan sekalian, kita mengejar Allah, andai kata kita mencari Allah seperti kita mencari dunia, walilah kita tuh. Andai kata kita mencari Allah, kita cari Allah seperti kita mencari duit, oh sah jadi wali kita. Tuan-tuan sekalian, tengoklah orang-orang mencari duit itu berpanas, berhujan, siang dan malam tak ada hentinya. Berangkat mencari dunia sebelum subuh, anak masih tidur. Balik ke rumah habis isyak, anak sudah tidur. Satu hari, satu malam tak berjumpa anak. Itulah dia dunia. Susah dia. Kalau begitu cara kita mencari Tuhan, seperti kita mencari duit, mencari dunia itu, kita wali Allah. Tapi jangan cita-citakan itu. Aika usah jadi wali semua nih. Jadi Allah itu mudah, tuan-tuan sekalian. Bila dicari Allah, Allah itu ada. Lain halnya dengan dunia. Menyusahkan kita. Mencari dunia nih tuan, sampai merantau. Nah. Tinggal anak, tinggal istri, tinggal kampung halaman. Sebulan, setahun, 2 tahun, pulang. Dapat duit, bukan bertambah mudah, bertambah susah, hilang duit. Banyak orang datang bersilam mohon doa Tuhan. Duit kami hilang. Mohon tolongannya. Tuyul lebihnya. Tengok tuh. Karena duit itu bisa hilang di dompet. Sohalai satu hari. Mana tahan kita? Bekerja siang dan malam 1 bulan. 1 bulan mencari dunia. Masuk duit ke bank tadi. Esok dah habis. Susah betul mencari dunia. Semakin dikejar, semakin menyusahkannya. Kalau mencari Allah, Allah ada, tuan-tuan sekalian. Wa idza azaztahu a'azzaka. Bila engkau muliakan Allah, Allah muliakan engkau. Tengok tadi. Bila kita nih memuliakan Allah, Allah akan muliakan kita. Man zakarani zakartuhu. Siapa yang zikir kepadaku, ingat kepadaku, aku akan ingat padanya. Ini bukti Allah memuliakan orang-orang yang memuliakannya. Wa idza ji'ta ilaihi aqbala 'alaika. Bila engkau datang kepada Allah, maka Allah berhadap pada engkau. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, fa idza syahidtal mukawwin, maka bila engkau sudah bisa menyaksikan Allah yang menciptakan dunia ini, wa araftahu haqqal ma'rifah, dan kenal Allah sebenar-benar kenal, kanatil akwan maka, niscaya dunia ini bersama engkau. Kita ingin musyahadah, ingin ma'rifat, tuan-tuan sekalian, dunia itu bersama kita. Wa musakhiratan laka, dan tunduk bagi engkau. Tunduk dunia itu kepada kita. Asalkan kita taat kepada Allah. Wa mutabarrikatan laka, dan seisi alam ini akan mengambil berkah pada engkau. Jangankan menjadi budak, tunduk, dunia pun mengambil berkah dari kita. Kalau kita sudah musyahadah pada Allah, bila kita lihat benda-benda yang ada di alam semesta ini, lalu kita ingat Allah yang menciptanya, yang menjaganya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, itulah musyahadah.
Itulah artinya orang yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sudah musyahadah kepada Allah, maka dunia akan ditundukkan untuk kita, teman-teman sekalian. Bahkan alam semesta ini akan mengambil berkah dengan kita. Bukan hanya tunduk, mengambil berkah dari kita. Hattal hayawanat wal jamadan. Hingga binatang-binatang, hingga benda-benda pun mengambil berkah pada kita karena kita musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayu, batu dan lain-lainnya tunduk kepada kita dan mengambil berkah dan semuanya ingin dipegang oleh tangan kita. Imam Hasan Basri pernah berkata, "Ya ma'syaran nas, ya ma'syaral muslimin, al-khashabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i." Wahai kaum muslimin, kayu-kayu itu menangis kepada Rasulullah karena rindu untuk berjumpa Rasulullah. Tal hayawanat wal jamadan. Sehingga kayu-kayu ingin berjumpa, ingin dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu hari seorang perempuan tua datang ke hadapan Rasulullah. Apa kata orang tua itu? Perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya anak laki-laki. Dia tukang kayu, pandai buat mimbar. Sekiranya engkau izinkan, biar kusuruh anakku dibuatnya mimbar untuk supaya engkau tegak berdiri di mimbar yang cantik akan dibuat anak itu." Apa salah dikasih mimbar, teman-teman sekalian? No sah dikasih mimbar rendah aja. Iyalah, kata Rasulullah, bolehlah mimbar untukku. Cepat, tuan-tuan. Karena yang membuat suka berbakti pada Rasulullah, cepat siap mimbar tadi. Indah mimbar tadi. Maka berdirilah Rasulullah di mimbar itu. Baru saja berdiri, tidak lama kemudian terdengar suara tangisan yang sangat memilukan. Bukan hanya Rasulullah, bahkan para sahabat yang hadir pada saat itu mendengar tangisan yang memilukan itu. Seperti tangisan seorang anak. Rasulullah turun. Rupanya asal sumber suara itu dari pokok kurma yang tidak jauh dari situ. Dipeluknya pokok kurma. Berdiamlah pokok kurma tadi, pohon kurma tadi. Kata Rasulullah, bila tidak kudiamkan, bila tak kupegang dia sampai hari kiamat, dia akan tetap menangis. Kenapa menangis? Karena selama ini Rasulullah biasa bersandar di pokok kurma itu. Sekarang tak pakai lagi dia, karena ada yang bau. Kita nih tuan-tuan sekalian, di Nosah nih kalau kita ada bangun-bangun bukan dengan tidak pertimbangan yang matang. Siapa yang tidak ondak duduk di tempat bekas orang-orang alim? Semua kita ondak. Duduk di tempat bekasnya orang-orang alim. Semua kita ondak. Saya yang paling ondak. Tapi tompek duduk itu udah lapuk. Itu dia. Itu gelubus dong nanti. Bahasa Indonesia itu gelubus. Jatuh. Maka dengan berat hati sedih digantilah yang lapuk tadi. Padahal itu tempatnya luar biasa. Pernah duduk orang-orang alim di situ. Tujuh di atas ini tuan-tuan sekalian nampaknya biasa. Ratusan mungkin sudah ribuan orang alim duduk di atas. Maka bagi orang tertentu dia merasakan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang lain. Menangis pokok kurma. Kalau tidak didiamkan sampai hari kiamat. Rupanya dulu Rasulullah biasa bersandar di pokok kurma itu. Setelah ada mimbar baru tinggallah pokok kurma. Itulah sebab menangis itu. Ingin berbakti kepada Rasulullah. Benda-benda pun rindu dan ingin dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar
hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau ini dikejar, tuan-tuan sekalian, dikejar. Akhirnya sampailah beliau bersama sahabat terbaiknya Abu Bakar, mertuanya juga, masuk di Gua Sur. Tuan-tuan sekalian, semua hewan ingin berbakti kepada Rasulullah, menjaga Rasulullah. Jangankan manusia, hewan pun menjaga, berbakti pada Rasulullah. Macam mana caranya? Dikatakan Allah kirim beribu-ribu laba-laba. Atau laba-laba Allah kirimkan. Bersarang di tempat masuknya Rasulullah ke gua itu. Dan di bawah sarang laba-laba itu ada merpati, burung merpati yang liar. Burung merpati liar itu bergerak saja gitu, dia udah pergi dia. Tetap di situ dia, bertelur. Sekiranya kaum kafir Quraisy menundukkan kepala, mereka akan melihat Rasulullah dan sahabatnya ada dalam gua itu. Tapi semuanya berbakti kepada Allah Subhanahu, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ditangkap. Abu Bakar menghadiahkan seekor unta, dan unta itu akan dinamakan Al-Qaswa. Selama 11 tahun Rasulullah bersama unta itu. Dihadiahkan beliau, ditolak Rasulullah, dibayarnya. Itu tuan-tuan sekalian. Kalau kita ada hadiahkan, onda aja. Jangan, ya sahabatku, biar aku bayar unta itu. Elok. Abu Bakar setiap kali berikan sesuatu kepada Rasulullah, pemberiannya adalah pemberian yang terbaik, termasuk unta. 11 tahun bersama Rasulullah. Dengan unta itulah beliau masuk ke Madinah, Yasrib waktu itu namanya. Tuan-tuan sekalian, bagaimananya masyarakat Madinah itu menunggu Rasulullah. Berdoa supaya Rasulullah itu singgah ke rumahnya. Mau makan di rumah. Tak makan pun duduk di tangga pun jadilah. Wa mutabarrikatan, mengambil berkah. Semuanya buah-buah. Orang yang sudah musyahadah nih, direbut oleh orang. Kita terkadang kehadiran kita, ada tak ditumbang kita udah. Apa kata Rasulullah? Biarlah Qaswa ini berjalan. Ini luar biasa. Ini unta, ini bukan unta biasa, teman-teman sekalian. Berjalanlah Rasulullah bersama unta. Semuanya, ya Rasulullah. Singgah Rasulullah, singgah. Minta singgah. Supaya singgah masuk ke rumah. Supaya wabutabarrikatan, supaya berkah rumah ini. Kalau bisa makan. Mungkin setiap rumah sudah menyajikan hidangan-hidangan. Kalau Rasulullah masuk ke rumah, sudah ada hidangan. Tapi unta terus berjalan. Terus berjalan. Tak ada peduli dia dah. Dia unta. Tapi unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa kelebihannya? Seakan-akan tidak peduli. Berhenti lama di rumah seorang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah Rasulullah turun. Tak apa kelebihan beliau. Adalah kelebihannya. Tak singgah ke rumah orang lain. Singgah ke rumah Abu Ayyub. Tentu orang yang baik, tuan-tuan sekalian. Jadi pohon kurma, hewan-hewan semua ingin bertabaruk, berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata latashtaqu ila salasa. Aliin wa Ammar wa Salman At-Turmuzi. Sungguh surga itu rindu kepada 3 orang. Tuan-tuan, coba nggak telo. Sungguh surga itu rindu kepada 3 orang. Surga itu yang rindu. Kita rindu, ingin masuk. Berhio-hio berdoa-doa. Minta masuk surga. Walaupun tak semayang dong. Masukkan surga, masukkan surga. Ini kepada 3 orang. Surga itu yang rindu kepada 3 orang. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Ammar bin Yasir. Yang ketiga Salman Al-Farisi. Surga yang merindukan. Surga yang minta 3 uang kau masuk. Tengok. Al-Aqwan. Alam tuh. Ini akuan. Perlu akuan. Alam.
surga. Surga yang minta, memohon supaya 3 orang ini masuk. Inilah contoh orang yang musyahadah kepada Allah. Contoh orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bukan 3 orang saja. Para sahabat, para tabi, para wali-wali Allah, orang-orang soleh, orang yang musyahadah kepada Allah, rindu kepada mereka. Tetapi kenapa disebut 3 orang ini? Ali, Ammar, dan Salman. Karena 3 orang ini merupakan simbol. Simbol apa? Simbol Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mulia. Keturunannya sampai sekarang mulia. Keturunan Ali bin Abi Thalib sampai sekarang dicari-cari orang. Kita minta bersalaman. Ingin kita bersalaman sama keturunan Nabi itu. Bersalaman kita. Dengan siapa? Dengan Habib contohnya. Habib ini dia punya ayah. Pernah bersalaman ayah dia. Ayah dia pernah bersalaman dengan ayah dia. Ayahnya pernah bersalaman dengan ayah dia. Bersalaman sampai pernah bersalaman kepada Rasulullah. Setidak-tidaknya kita pernah bersalaman Rasulullah. Perantara-perantara itu. Berkahnya tuan-tuan sekalian. Orang-orang selalu datang ke Bersilam ini. Kenapa? Mengambil berkah. Kenapa? Ada wali Allah di sini. Syekh Abdul Wahab Rokan. Bukan kau yang hidup nih. Yang hidup itu apa-apa kau jual. Sayyidina Ali orang yang mulia, keturunannya mulia, datuknya mulia semuanya tuan-tuan sekalian. Itu orang Arab Quraisy. Ammar itu adalah seorang budak. Disiksa, dimerdekakan. Artinya, budak pun bisa menjadi mulia jika sungguh-sungguh ingin musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga surga pun merindukannya. Salman ini bukan orang Arab. Beliau ini orang Persia, dikatakan Salman Al-Farisi. Jadi kita nih tuan-tuan sekalian, kita ini kan ajam ini. Orang Persia sama dengan kita. Kita macam Salman. Salman ini bukan orang Arab, tapi musyahadah kepada Allah, surga merindukannya. Jadi peluang kita untuk rindukan surga itu ada. Tuan-tuan sekalian. Bilal bin Rabah, orang Afrika Aussie. Hitam bukan tanggung. Kalau malam mau tak nampak. Beliau masih hidup. Kata Rasulullah, apa amalanmu wahai Bilal? Ketika Rasulullah turun dari Mi'raj. Apa amalanmu? Karena ku dengar hentakan tapak kakimu, sendalmu di surga. Orangnya masih ada, orangnya hitam, budak sahaya dari Afrika, belum lagi meninggal. Tapi hentakan kakinya terdengar di dalam surga. Apa amalanmu, wahai Bilal? Surga sampai merindukanmu. Tak pernah aku, kalau batal wudhu, amalannya berwudhu. Kalau batal wudhu. Itu amalan suluh. Tuan-tuan jangan main-main. Kita menampaknya biasa-biasa aja. Itu boleh jadi tapak kayak gitu dong aja suka mungkin lagi. Karena amalan orang suluh itu dia adalah berwudhu. Asal batal wudhunya, wudhu lagi dia, tuan-tuan sekalian. Jadi orang suluh ini di antara amalannya sembahyang berjemaah. Selalu kita sebutkan. Sembahyang berjemaah di awal waktu, di nosah, dan kekal wudhunya. Batal wudhu. Bangun tidur wudhu. Tak pernah batal. Itu amal Bilal bin Rabah. Sehingga terdengar hentakan tapak kakinya itu. Kadang-kadang malih bukan main. Mana wudhu malih. Ini amalan luar biasa ya. Tuan-tuan sekalian. Tak ada baca sekian ribu. Ini ada amalan sekian ribu. 5.000 keluar Allah. Wah. 1.000 ini, 1.000 itu. Bilal bin Rabah nih, wudhu saja amalannya. Nanti ditunggu kehadiran oleh surga. Tuan-tuan sekalian. Jadi orang-orang yang musyahadah kepada Allah ini, semuanya menyerah pada mereka. Ya, sehingga surga pun menyerah, tuan-tuan sekalian.
Kama qila, ya, kama qila biqadri ta'ah at-ta'atu wa biqadri al-khidmah al-khidmatu. Dengan kadar ketaatan kita kepada Allah, sekedar itulah taatnya dunia kepada kita. Macam mana inginnya kita dunia itu taat pada kita? Sehebat apa ketaatan kita kepada Allah, sehebat itu juga taatnya dunia pada kita. Tuan-tuan sekalian, 100% kita taat kepada Allah, 100% kita mengabdi kepada Allah, maka 100% jugalah dunia itu akan tunduk kepada kita. 10% kita kepada Allah taatnya, 10% jugalah dunia itu taat kepada kita. 5% juga tuan-tuan sekalian. Jadi berbeda-beda kadar manusia yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama dia. Biqadri ta'atika maulaka ta'atul makhluk ilaika, dengan kadar ketaatan engkau kepada Tuhan engkau, taatnya makhluk kepada engkau, tuan-tuan sekalian. Wa biqadri al-khidmah al-khidmatu, dengan kadar khidmat, pengabdian kepada kita kepada Allah, segitulah dunia akan mengabdi kepada kita, tuan-tuan sekalian. Jadi semakin kuat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat makrifat kita kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak dunia ini tunduk. Allah tundukkan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Sikit kita mengabdi kepada Allah, musyahadah sedikit, ya, diberi sedikit makrifat, diberi sedikit musyahadah, sedikit juga dunia yang tunduk kepada kita. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, ana adkhulus suq, ana adkhulus suq, aku masuk ke pasar. Ini sebagian ulama pernah berkata demikian, tuan sekalian. Ini untuk jadi perbandingan. Ana adkhulus suq, aku masuk ke pasar. Wal asya tashtaqu ilayya, maka sesuatu yang ada di pasar, yang ada di toko, itu rindu padaku. Ini ulama bercakap begitu dia. Jadi ada ulama tuh masuk ke pasar, tuan-tuan, masuk dia. Ulama yang musyahadah kepada Allah, yang ma'rifat kepada Allah, itu kan akan banyak dijual buah-buahan, sayur-sayuran di pasar itu. Berjalan dia, itu buah-buah itu memanggil, ambillah aku. Sayur-sayuran itu mengatakan, ambillah aku, makanlah aku. Ada penjual itik, itu dipanggil, ambillah itik. Itu dia. Jadi masuk ke pasar, semua menawarkan diri untuk diambil. Macam Rasulullah masuk kota Madinah, semua ingin datang masuk ke rumah Rasulullah. Ambillah. Wa mutabarrika, ambil tabarruknya, berkah itu. Tuan-tuan sekalian, orang musyahadah ini masuk ke pasar dia, hasil tak payah bayar duit dah. Konyang bini, agak konyang, tak bayar. Ambil ini, bawa aku, dan lain-lainnya, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Karena orang ini sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk-makhluk pun ditundukkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepadanya. Tuan-tuan sekalian, ini yang terakhir. Karena dunia ini, kan dunia ini dia tidak ada harganya. Hakikatnya tak ada harga. Dunia ini dia tak ada harga, tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Maka Allah berikan dunia ini kepada orang kafir. Allah berikan dunia ini kepada orang zalim. Allah berikan dunia ini kepada orang fasik. Kalau sembahyang itu jadi ukurnya kaya, kitalah manusia yang paling kaya. Asal sembahyang kita kaya, kita yang paling kaya.
Bukti tidak begitu. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang bertanya, wahai Tuhan, saya kok udah sembahyang 5 waktu. Sudah sembahyang duha, tahajud, 12 rakaat. Aku sudah sembahyang tahajud, zikir, selawat. Kenapa aku tetap miskin? Sembahyang itu bukan menjadikan kita untuk kaya. Kalau itu dia untuk kaya, kita lah yang paling kaya. Buktinya uang barat yang ingkar pada Allah, uang Amerika yang ingkar pada Allah, uang itu pula yang kaya-kaya. Memang dunia ini berikan kepada mereka, tuan-tuan sekalian. Dunia ini dia tak ada harga, nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma laisa lillah fahuwa minad dunya. Tiap-tiap sesuatu yang bukan karena Allah, maka itu adalah dunia. Itu dia, tentuan. Fa kullu ma laisa lillahi fahuwa minad dunya. Tiap-tiap sesuatu yang bukan karena Allah, maka itu adalah dunia. Tiap-tiap sesuatu yang tidak ada manfaat di akhirat, itulah dia dunia. Apa contohnya? Motor yang kita pakai. Kendaraan yang kita pakai. Mobil yang kita kendarai. Apapun mereknya, berapapun harga. Kendaraan yang kita pakai itu ada tidak pahalanya di akhirat. Nah, tengok. Kalau kendaraan itu ada pahalanya, ada manfaat di akhirat, itu bukan dunia. Tapi bila kendaraan itu tidak berikan manfaat di akhirat, itulah dunia yang tercela. Perhiasan. Ibu-ibu ini belakang. Kio-kio perhiasan yang dipakai itu ada tidak pahalanya di akhirat. Bila ada pahala, bukan dunia. Bila tidak ada, dunia yang tercela. Kalau memakai perhiasan, tuan-tuan sekalian, untuk dia menunjukkan rasa syukur kepada Allah, menampakkan kemegahan Allah, adalah pahalanya. Tapi bila dipakai perhiasan itu untuk menyombongkan dirinya, itulah dunia yang tercela. Orang kaya itu belum tentu pencinta dunia. Jangan salah paham. Tuan-tuan, orang-orang kaya punya gedung, punya mobil, punya segalanya, belum tentu pencinta dunia. Abu Rahman bin Auf, kurang apa dia kayanya? Bahkan ada yang mengatakan ternaknya, untanya tak muat kota Madinah itu, saking kayanya. Tapi surga menunggunya. Orang yang dijamin masuk surga, kaya dia. Artinya orang kaya bukan berarti pencinta dunia, tuan-tuan sekalian. Silakan kita mencintai dunia untuk membawa kita selamat, bahagia di akhirat. Jangan coba-coba kita mencintai dunia yang akan membinasakan kita di akhirat. Tuan-tuan sekalian. Boleh saya tuan punya jabatan, itu kan dunia. Silakan. Asalkan engkau adil. Orang yang adil itu kata Allah dinaungi dia dengan naungan. Ketika orang tidak dapatkan naungan itu. Tapi pada hikmah-hikmah sebelum dikatakan dunia ini hina. Dan Allah berikan kepada orang-orang yang hina. Siapa dia? Siapa saja yang mencari dunia itu. Wa ma huwa lillah. Sesuatu yang bagi Allah. Wa ma huwa lillah. Sesuatu yang bagi Allah. Fadzalika laisa minad dunia. Maka itu bukan bagian dari dunia. Tuan-tuan, baju yang kita pakai ini kan dunia nih. Jubah yang kita pakai, segala yang kita pakai itu dunia. Tapi kalau baju yang kita pakai ini untuk menutup aurat, memudahkan kita ibadah taat kepada Allah, itu hal yang enak, tuan-tuan sekalian. Jangan coba-coba kita beli baju, kita beli jubah untuk menunjukkan kepada orang lain. Itu ada sesuatu yang tercela. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, dalam hikmah, saya ingat hikmah yang ke-24 itu.
kita membagi waktu kita dalam sufu Ibrahim. Dalam sufu Ibrahim itu, dalam 24 jam itu dibagi 4 dia. Waktu tadi. Ini dalam sufu Ibrahim pada hikmah yang ke-24. Apa dia? Yang pertama, dalam 24 jam itu ada dia salawat, ada zikir, baca Quran. Yang kedua, dalam 24 jam itu ada muhasabah. Berapa umur ini sudah ada? Berapa pahala? Berapa ibadah? Berapa dosa? Yang ketiga, tafakkur. Itu orang suluk. Orang suluk itu amalnya al-tadzakur wa tafakkur. Memikirkan apa saja. Memikirkan alam semesta. Memikirkan firman-firman Allah. Memikirkan sabda Allah. Menuntut ilmu pun tafakkur. Dan yang keempat, dalam 24 jam itu ada waktu untuk mencari nafkah untuk keluarga. Kita ini tuan-tuan sekalian, tak akan ada puehnya dunia. Dikasih kita satu gunung omet, kita ingin gunung yang kedua. Begitulah dia. Maka dalam suluk itu diajarkan kita adanya sifat qanaah pada diri kita. Karena kita mesti aktifkan dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak akan pernah sampai kepada kita segala sesuatu melainkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah dijamin. Urusan dunia itu sudah dijamin. Ini tuntut yang kita kerjakan tuan-tuan sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan hikmah yang ke-248 ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana bi tafarruqal ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.